Aisyah radhiyallahu anha terlahir di masa di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah mendapatkan risalah ya, atau kenabian, sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, jadi dengan kata lain, Aisyah tidak pernah merasakan masa jahiliyahnya orang-orang Arab ya, sebagaimana para sahabat yang lain. Dikatakan bahwa beliau radhiyallahu anha terlahir di tahun 9 sebelum ya Hijriah, atau 9 tahun sebelum Hijriah. Artinya ya, jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah atau dari permulaan kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 9 tahun sebelum menuju ke Madinah, artinya hanya 2 atau 3 tahun ya setelah kenabian ataupun risalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Aisyah terlahir. Maka beliau radhiyallahu anha adalah salah seorang yang tidak merasakan masa jahiliyah dan terlahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah, dan diajarkan, dididik oleh kedua orang tua yang mana ya, mereka sudah memeluk Islam. Aisyah radhiyallahu anha memiliki ya, beberapa julukan ya, atau laqab ya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan ya, sifat khuluqiyah ataupun khalqiyahnya. Rasulullah SAW memanggilnya, terbiasa memanggilnya Humairah ya, karena pipinya yang merah dengan kulitnya yang putih ya, kemudian terlihat rona pipinya itu berwarna merah sehingga Rasulullah SAW memanggilnya Humairah. Dilaqabi juga dengan As-Siddiqiyah sebagaimana ya, ayahnya seorang As-Siddiq, maka Aisyah juga adalah As-Siddiqiyah. Bertumbuh dewasa, Aisyah juga mendapatkan ya, sebutan ataupun laqab dari kaum muslimin, yaitu Ummul Mukminin. Ya, dan kita sering mendengar ya hadis yang diriwayatkan oleh an Aisyah radhiyallahu anha ya Ummul Mukminin, atau an Aisyah Ummul Mukminin, atau an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bukan karena tidak ada sebab ya disebut sebagai Ummul Mukminin, tapi banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum kita ya menyebutkan beberapa dari keistimewaan, kedudukan ya, dan juga kelebihan-kelebihan dari Aisyah radhiyallahu anha, maka perjalanan hidup dari Aisyah, anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, adalah perjalanan yang bisa dikatakan ya, perjalanan yang begitu mulus ya, karena dididik dari kedua orang tua yang muslim, kemudian beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi orang yang dekat ya, tentu ayahnya, karena ayahnya dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keluarganya pun dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dipinang ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa umurnya 7 atau 9 tahun. Namun tentu baru berumah tangga ya ketika hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau setelah hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, lebih tepatnya di bulan Syawal ya, di tahun kedua dari Hijriyah. Dan sedikit kita ya melihat apa yang di luar sana mereka mengatakan bahwa Rasulullah menikahi anak kecil. Bukankah ini adalah sebuah pelanggaran atau sebuah ketidakwajaran dan lain-lain? Maka pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat ya perkembangan zaman, maka akan banyak orang yang mengatakan hal tersebut. Tapi bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di masa 1440 tahun yang lalu, di mana mereka tidak ada secara adat ya, secara budaya, tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut. Dan itu bukan hal yang menyelisihi norma ya, agama, apalagi ya, yang menikahinya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lebih mengetahui tentang
agama ini tentunya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru berumah tangga bersama Aisyah radhiyallahu anha pun tidak di masa ketika ya, Aisyah berumur 7 tahun ataupun 9 tahun tersebut, tapi baru baru berumah tangga serumah dengan Rasulullah SAW ya sekitar 11 tahun. Dan tentu ya di masa sekarang pun banyak sekali wanita-wanita, anak-anak di usia 9 tahun ya atau bahkan lebih kurang dari 11 tahun ya, ada yang 9, 10 mereka sudah mengalami haid, sudah balik. Dan ini sekali lagi bukanlah pelanggaran, bukanlah suatu yang ketidakwajaran. Jika saja ya ini adalah sebuah norma yang dilanggar, jika saja ini adalah sebuah pelanggaran, kita katakan dahulu misalnya budaya ataupun adat, maka orang yang pertama kali mempermasalahkan ini adalah siapa? Abu Jahal dan kawan-kawannya. Orang-orang musyrikin Quraisy pasti mereka akan mempermasalahkan ini. Tapi tidak pernah ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Abu Jahal dan kawan-kawannya, orang-orang musyrikin, yang mempermasalahkan hal ini. Jadi pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuduhan-tuduhan mereka hanyalah ya tuduhan yang ingin merusak citra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu tidak ada ya benarnya sama sekali. Baik, kembali kepada kisah Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia yang muda, yang juga setelah pernikahan tersebut tentunya Aisyah radhiyallahu anha menjadi seorang yang begitu banyak belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ya di antara salah satu keistimewaannya adalah Aisyah radhiyallahu anha menjadi Ummahatul Mukminin dan pembina umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 300 ya atau 299 ya atau sekitar segitu ya, 300-an para sahabat ataupun tabi'in yang belajar langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan keluasan ilmunya. Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan tersebut tentu karena Rasulullah yang membimbingnya langsung, karena Rasulullah SAW yang mengarahkannya secara langsung, dan kemanapun tentu Rasul SAW artinya membuka ta'lim, membuka majlis-majlis ilmu. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang ya senantiasa juga ikut belajar bersama Rasulullah SAW. Di antara perkataan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an ya adalah Urwah bin Zubair yang mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat seorang yang paling tahu tentang halal dan haram. Artinya dina Aisyah radhiyallahu anha ya adalah orang yang paling tahu ya tentang halal dan haram. Kata Zubair ya, Urwah bin Az-Zubair, aku tidak pernah melihat seorang yang paling tahu tentang halal dan haram. Kemudian tentang ilmu secara umum, tentang syair dan juga ya ilmu pengobatan yang lebih baik ya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini salah satu ya rekomendasi, salah satu tazkiyah dari seorang sahabat ya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abu Musa al-Asy'ari juga pernah mengatakan bahwa tidaklah kami para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingung dalam satu hadis, artinya tidak mengerti misalnya, atau ada satu hal yang kurang difahami, atau ada satu hal yang rancu bagi mereka, maka kata Abu Musa al-Asy'ari, niscaya kami akan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kami pasti akan dapati pengetahuan padanya tentang hal tersebut. Jadi sumber ya yang menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha.
Disebutkan juga bahwa Aisyah adalah orang yang paling faqih, ya, yang paling faham agamanya, seorang yang paling baik pandangannya dalam permasalahan umat. Sekali lagi ini adalah karena keluasan ilmunya yang luas yang dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.